Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Nafila, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Madura, program studi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial kelas B dengan nomor induk mahasiswa 1838108214. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Sejarah Dunia yang diampu oleh Bapak Dedi Wahyudi MPD. Pada video kali ini, saya akan menyajikan interview podcast dengan Ibu Qudsiah SPD selaku guru sejarah di MA Sumberbungur, yang mana beliau merupakan guru sejarah termuda di madrasah tersebut. Selain cantik dan pintar, beliau juga lulusan dari universitas ternama, yakni lulusan pendidikan sejarah dari Universitas Negeri Malang. Selamat menyaksikan. Hari ini saya akan melakukan interview podcast pada guru saya, yakni Ibu Qudsiah SPD, yang mana beliau merupakan guru sejarah saya di MA Sumberbungur Pakong, Pamekasan. Langsung saja kita melakukan interview kepada beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini Evi ya? Iya Ibu, masih ingat Bu? Masih, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ada apa Evi? Jadi gini Bu, sebelumnya mohon maaf mengganggu waktu dan juga aktivitas Ibu hari ini. Minta izin waktunya Ibu untuk melakukan interview terkait sejarah dunia dengan tema peradaban Yunani kuno. Iya. Yang pengen Evi tanyakan dari Ibu itu apa? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu. Kita mulai dari pertanyaan pertama ya Bu. Konsep sejarah dunia ini kan sudah tidak asing lagi dalam dunia pendidikan, dan bahkan materi pelajaran juga mencakup pembelajaran terkait sejarah atau peradaban-peradaban yang ada pada sejarah dunia. Nah, pertanyaan saya Bu, kenapa sih sejarah dunia ini penting untuk kita pelajari? Oke. Pertama Evi perlu tahu bahwasanya ada slogan yang mengatakan jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kita boleh mempelajari atau mengingat sejarah peristiwa apa saja yang terjadi di negara kita maupun negara yang lain. Intinya peristiwa atau peradaban dunia yang terjadi selama ini. Nah, kenapa kita harus mempelajari peradaban kuno, peradaban dunia, peristiwa negara kita maupun negara lain? Karena setelah terjadinya peristiwa ataupun kejadian di masa lalu, nantinya itu bisa dijadikan pedoman atau bisa dijadikan acuan untuk kita hidup lebih baik ke depannya. Suatu negara yang memiliki masa lalu, entah itu masa lalu yang kelam, masa lalu yang baik atau buruk, itu penting untuk kita pelajari, sangat penting untuk kita jadikan sebuah acuan untuk menjadi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Dan perlu kita singgung juga yang lainnya, adanya peradaban atau adat istiadat ataupun kebudayaan yang ada pada sekarang yang dijalankan ataupun tidak, atau yang berpengaruh bagi kehidupan, bagi negara ataupun dunia, itu tidak lepas dari kejadian masa lalu ataupun peradaban pada sebelumnya, yang dimana baik buruknya itu disaling dulu. Kalau baik itu diambil, kalau tidak itu tidak diambil. Seperti itu. Makanya sangat penting sejarah untuk kita pelajari ataupun kita jadikan pedoman untuk kehidupan selanjutnya. Dengan begitu bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita untuk kehidupannya. Baik Ibu, berbicara terkait pengaruh peradaban sebelumnya terhadap peradaban yang ada pada saat ini, khususnya yang ada di negara Indonesia, yang mana kajian terkait sejarah dunia ini kan banyak sekali ya Bu, mulai dari peradaban Yunani kuno, terus peradaban Amerika kuno, dan juga peradaban Islam yang ada di Timur Tengah dan lain sebagainya. Namun konteks fokus analisis kita hari ini yakni berfokus pada peradaban Yunani kuno, yang mana peradaban Yunani kuno ini kita tahu bahasanya bahwa peradaban ini merupakan peradaban yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia yang ada di berbagai negara, dan ini termasuk juga pada Indonesia. Sebelum membahas terkait bagaimana sih pengaruh peradaban Yunani kuno ini terhadap berbagai negara yang ada di dunia, pertanyaan saya lantas bagaimana sih pandangan Ibu terkait peradaban Yunani kuno ini? Jadi gini Vi, peradaban Yunani ini ada dan berlangsung pada saat periode
waktunya itu abad ke-6 sebelum Masehi. Dan Yunani ini letak dan juga mengalami perkembangan di Pulau Kreta. Jadi pada saat itu dimulai dari kedatangan bangsa Indo dan Eropa yang datang ke Pulau Kreta, yakni tepatnya yang ada peradaban Yunani. Nah, di sana para bangsa Indo dan campuran Eropa itu ketika datang ke Pulau Kreta, mereka berbaur, mereka menyatu dengan kebudayaan peradaban Yunani yang ada di Pulau Kreta. Mereka juga mengalami kontak sosial dengan penduduk setempat. Nah, dengan berkembangnya hubungan antara bangsa pendatang dan penduduk asli, sehingga bisa menciptakan adanya dalam sistem perekonomian, sistem perdagangan yang nantinya mengacu pada kemajuan peradaban Yunani yang ada di Pulau Kreta. Pada akhirnya kemajuan dan perkembangan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap pengetahuan signifikan, sehingga nantinya akan juga memberi pengaruh kepada penduduk asli sana ataupun bangsa yang datang ke pulau tersebut, dan juga berpengaruh terhadap perkembangan dunia. Nah, perkembangan ini diawali dari pesatnya perdagangan di pulau tersebut ataupun bahkan di luar pulau tersebut. Seperti itu. Iya Ibu, jadi peradaban ini merupakan peradaban tertua yang ada di dunia ya Bu ya. Kemudian pengaruh peradaban ini, karena ini merupakan peradaban Yunani dan merupakan peradaban tertua yang ada di dunia, dan tentunya kan mempengaruhi peradaban-peradaban yang ada pada saat ini. Nah, setahu Ibu, pengaruh dari peradaban Yunani terhadap negara-negara, khususnya negara kita, negara Indonesia, itu apa saja sih Bu? Kita bisa ambil salah satu contoh budaya peradaban Yunani yang bisa kita rasakan sampai sekarang dan berpengaruh bagi masyarakat maupun dunia. Nah, salah satu contohnya itu adalah diskusi. Nah, pada zaman peradaban Yunani kuno maupun sekarang, diskusi yang mengarah pada debat itu menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah kebiasaan, di mana jika ada sesuatu hal terjadi, entah itu merupakan hal yang dari masyarakat untuk pemerintahan ataupun pemerintahan ke masyarakat, itu bisa melalui diskusi ataupun debat. Nah, jadi konteks tersebut siapapun di sana yang memiliki kecakapan dalam diskusi ataupun berdebat, dia akan memiliki posisi tertinggi dan diagungkan. Nah, budaya yang dijalankan ini sehingga melahirkan kepercayaan yang sekarang ada ataupun dulu itu dilaksanakan, kita ketahui bersama, yang disebut dengan sistem pemerintahan demokrasi, seperti halnya negara Amerika yang juga menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, dan juga negara kita sendiri, negara Indonesia. Sistem demokrasi dijalankan di Indonesia, namun dari pihak Indonesia sendiri, sistem pemerintahan demokrasi tidak dijalankan secara mentah, akan tetapi sudah ada campuran hukum-hukum lainnya, sudah ada pengaruh dari hukum lainnya, sehingga bisa dikatakan sistem demokrasi yang dijalankan di Indonesia lebih sempurna daripada sistem pemerintahan demokrasi pada masa peradaban Yunani. Nah, gini Vi, perlu kita ketahui bersama bahwasanya sistem pemerintahan demokrasi pada zaman peradaban Yunani kuno dengan zaman sekarang itu berbeda. Pada zaman peradaban Yunani kuno, sistem pemerintahan demokrasi itu dari rakyat langsung ke pemerintah. Jika ingin atau ada rakyat yang ingin bersuara mengenai hal sesuatu yang berkaitan dengan negara mereka. Nah, sedangkan untuk sekarang sistem pemerintahan demokrasi, jika ada rakyat yang ingin bersuara, ingin berpartisipasi atau berargumentasi, nah mereka tidak perlu susah payah untuk menyampaikan langsung ke pemerintah, akan tetapi ada wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi rakyat ke pemerintah. Dan pemerintahan demokrasi yang dijalankan di Indonesia ini berpijak, berpedoman pada sistem pemerintahan demokrasi di Polis Athena. Jadi sistem demokrasi yang ada di Indonesia ini diilhami oleh sistem demokrasi yang ada di sana ya Bu, di peradaban, pada masa peradaban Yunani kuno ya Bu. Untuk yang kedua, pada zaman tersebut muncul beberapa filsuf seperti halnya kita ketahui Socrates ataupun juga Aristoteles. Nah, mereka berdua merupakan ilmuwan
yang dimana hasil pemikirannya, hasil analisisnya itu berpengaruh terhadap pengetahuan keilmuan dunia. Sampai sekarang hasil pemikiran mereka itu dijadikan materi bahan ajar atau pedoman di sekolah-sekolah. Seperti halnya Evi kan sudah kuliah ya, mesti sudah diajari tentang filsafat, entah itu tentang filsafat dunia, seperti itu, benar? Iya Ibu, pada semester 3-nya itu saya diajari kuliah filsafat. Nah itu Vi, makanya filsafat yang terima dari dosen dari kampusmu itu tidak terlepas dari pengaruh filsafat Yunani. Dan yang ketiga itu olimpiade. Evi tahu olimpiade? Iya Bu, tahu. Tahu. Semacam lomba itu. Ya benar, semacam lomba. Jadi di Indonesia kita ketahui bersama di bidang keolahragaan. Nah, baik secara nasional ataupun lokal dan baik secara internasional, berbagai antar negara. Nah, adanya olimpiade yang diadakan di Indonesia ini juga berpatokan berpijak ke mengadakan olimpiade yang dilaksanakan pada zaman peradaban Yunani kuno. Oh, jadi olimpiade yang dilaksanakan di Indonesia ini merupakan hasil pemikiran ada pada peradaban Yunani kuno ya Bu ya? Seperti itu. Nah, untuk yang nomor 4 sudah Evi ketahui setelah Ibu tadi menjelaskan dari awal ya Vi ya. Masih ingat Vi? Ya, Belum lupa? Belum. Tidak seperti melupakan mantan ya Vi ya. Iya, Susahnya minta ampun. Nah, ngalamin Bu. Nah, di sini telah kita ketahui bersama bahwasanya sistem pemerintahan demokrasi yang dipakai ini di Indonesia ini berpedoman ke peradaban Yunani kuno. Nah, bukan hanya sistem pemerintahan demokrasi saja Vi yang dipakai oleh Indonesia berkaca pada Yunani kuno, akan tetapi juga ada kebiasaan yang mengarah atau berpedoman pada peradaban Yunani kuno yang dijalankan di Indonesia. Seperti halnya pada peradaban Yunani kuno, jika ada pasangan laki-laki dan perempuan ingin mengikat suatu hubungan, pihak laki-laki memberikan izin kepada perempuan. Namun bukan hanya perempuan saja yang memakai, tetapi juga pihak laki-lakinya juga memakai cincin. Nah, cincin tersebut bukan hanya sebagai tanda pengikat saja, tetapi sebagai tanda bahwasanya yang laki-laki ini mempunyai kekayaan, dan ketika dia memberikan cincin kepada perempuannya, bahwasanya sebagian kekayaan yang dari laki-laki ini akan bukan dihibahkan, tapi akan dipergunakan juga oleh pihak perempuan. Oh iya Ibu, jadi pada masa ini peradaban Yunani kuno ini kaum laki-laki itu lumrah ya Bu kalau memakai cincin. Iya. Iya. Beda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia mayoritas kebanyakan yang memakai cincin itu perempuan sebagai tanda pengikat, bukan sebagai tanda kekayaan yang dimiliki dari laki-laki. Akan tetapi juga ada dari pihak laki-laki yang memakainya, tergantung dari kesepakatan masing-masing seperti itu. Iya. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan beberapa pengaruh yang masih dipakai di Indonesia dan masih ada di Indonesia yang diambil atau yang dianut dari peradaban Yunani kuno. Salah satunya adalah sistem pemerintahan demokrasi. Yang mana sistem pemerintahan demokrasi di sini berpijak pada sistem pemerintahan demokrasi yang ada pada zaman Yunani kuno ya Bu. Nah, pertanyaan saya, adakah perbedaan terkait sistem pemerintahan demokrasi yang ada pada masa Yunani kuno dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dijalankan di Indonesia ini Bu? Ya ada Vi, telah saya jelaskan, saya ulas dari depan kan sudah Evi mendengarkan ya. Perbedaan kebudayaan ataupun sistem lainnya yang dipakai di peradaban Yunani kuno dan Indonesia masa sekarang ataupun masa yang sebelumnya. Nah, bedanya kita bisa lihat dari sistem pemerintahannya, seperti hanya contohnya sistem pemerintahan demokrasi. Kalau di Yunani, ketika ada masyarakat yang ingin berpartisipasi, ingin memajukan suara, apa yang tidak dikehendaki, apa yang dikehendaki dalam suatu negara tersebut, mereka langsung menyampaikannya kepada pihak pemerintah. Oh, jadi mereka itu tidak punya perwakilan gitu ya? Tidak, tapi mereka langsung menyampaikannya.
Beda halnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia ketika ada masyarakat ataupun rakyat yang ingin bersuara, ingin berpartisipasi ataupun beda pendapat antara pemerintah sama rakyat, mereka tidak perlu susah payah untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, tetapi ada pihak tengah yang menyampaikan aspirasi rakyat. Seperti halnya telah kita ketahui ya, ada DPR RI yang ada di Senayan, DPR RI yang ada di provinsi, dan DPRD yang ada di kabupaten. Tapi tahu apa kepanjangan dari DPRD? Tahu Ibu, Apa itu, Pi? Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bu. Betul sekali. Kira Nevi nggak tahu ya. Aku masih inget Bu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwasanya bedanya sistem pemerintahan demokrasi yang dipakai, yang diterapkan di peradaban Yunani kuno dan di Indonesia, dilihat dari wakil rakyatnya yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat dari rakyat ke pemerintah. Jadi nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di Indonesia ini tidak terlepas dari nilai-nilai demokrasi yang diterapkan di peradaban Yunani kuno. Seperti itu. Oh iya. Hanya itu yang dapat saya tanyakan pada hari ini Bu. Lain waktu semoga bisa dapat melakukan interview kembali dengan tema yang berbeda. Terima kasih banyak atas waktunya Bu. Semoga apa yang Ibu sampaikan